wabarakatuh. Saya Keisha dan akan menjelaskan sedikit pembukaan dari Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Panjalu adalah salah satu kerajaan Hindu yang ada di Jawa yang tumbuh sekitar abad ke-11 Masehi. Kerajaan Kediri berpusat di Dahanapotra, Daha, yang menjadi bagian kota Kediri sekarang. Kerajaan ini berdiri setelah penguasa terakhir Kerajaan Mataram kuno atau Madang, yaitu Dharmawangsa Airlangga, membagi kekuasaannya untuk kedua anaknya. Kerajaan Airlangga dibagi menjadi Janggala di sebelah timur utara dan Panjalu atau Kediri di sebelah barat selatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian akan menjelaskan tentang sumber-sumber sejarah dari Kerajaan Kediri. Berikut adalah sumber-sumber sejarah dari Kerajaan Kediri. Yang pertama, ada prasasti Siraketing, berisi tentang pemberian hadiah tanah kepada penduduk desa oleh Raja Jayawarsa. Yang kedua, ada prasasti Kertosono dan Tulung Agung yang berisi tentang keagamaan yang diperkirakan oleh Raja Bameswara. Yang ketiga, ada prasasti Ngatang, berisi tentang Raja Jayabaya yang memberi hadiah sebidang tanah yang bebas dari pajak kepada penduduk desa rakyat Ngatang. Yang keempat, ada prasasti Jaring, berasal dari Raja Gandra yang berisi tentang nama-nama hewan seperti tikus jinaga. Yang kelima, ada prasasti Kamulan menceritakan bahwa pada masa Raja Kertajaya, Kerajaan Kediri berhasil mengalahkan musuh di Katang. Sekian adalah sumber-sumber sejarah dari Kerajaan Kediri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiza Nur Hasanah dari kelompok 7 akan menyampaikan kehidupan politik pada masa Kerajaan Kediri. Raja yang pertama yaitu Raja Bameswara. Raja ini memerintah pada tahun 1117 sampai 1130 Masehi. Raja ini meninggalkan banyak prasasti, namun tidak ada informasi yang banyak mengenai prasasti tersebut, kecuali prasasti tentang kehidupan keagamaan raja. Yang kedua, ada Raja Jayabaya yang memerintah pada tahun 1135 Masehi sampai 1157 Masehi. Raja ini, pada masa pemerintahannya, Kerajaan Kediri mengalami puncak kejayaan. Salah satunya adalah perluasan wilayah Kerajaan Kediri. Yang ketiga, ada Raja Sarweswara. Raja ini memerintah pada tahun 1159 sampai 1169. Raja Sarweswara sendiri tidak ada informasi yang banyak mengenai raja tersebut. Namun, ada yang mengatakan bahwa raja tersebut memiliki lenceng kerajaan berupa Ganesha. Raja yang keempat yaitu Raja Kameswara. Raja ini memerintah pada tahun 1182 sampai 1185. Selama beberapa waktu tidak ada informasi yang pasti mengenai raja yang memerintah pada Kerajaan Kediri hingga munculnya Raja Kameswara. Pada zaman pemerintahannya ada pengembangan di bidang sastra. Yang kelima yaitu raja yang terakhir yaitu Raja Kertajaya. Rantiandara. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial ekonomi dari Kerajaan Kediri. Dalam bidang sosial sendiri, Raja-Raja Kediri itu biasanya dia memberikan perlindungan terbaik untuk rakyat-rakyatnya dengan cara mengeluarkan peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang akan nantinya dilakukan oleh rakyat-rakyatnya supaya mereka tertib. Lalu kalau dalam perekonomian sendiri, mereka berpusat pada pertanian dan perdagangan. Hasil pertanian mereka itu biasanya yang akan mereka perdagangkan nantinya. Budaya Kerajaan Kediri. Di bidang budaya, Kerajaan Kediri sangat menonjol di bidang sastra. Ada banyak karya sastra yang dibuat pada masa Kerajaan Kediri. Di antaranya yaitu satu kitab Batarayuda yang dibuat pada masa Raja Jayabaya. Kitab ini menceritakan tentang perang saudara antara Panjalu dan Jenggala. Yang kedua, ada kitab Kresnaya yang dibuat oleh Empu Triguna. Yang ketiga, ada kitab Smaradana yang dibuat oleh Empu Darmaja. Yang keempat, ada kitab Lubdaka yang menceritakan seorang pemburu yang bernama Lubdaka.
Kerajaan Kediri. Pada tahun 1222 Masehi, Kertajaya sedang berselisih dengan kaum Brahmana, di mana kaum Brahmana ini meminta perlindungan pada Ken Arok. Dan saat itu juga Ken Arok sedang bercita-cita untuk memberikan Tumapel, yang merupakan bawahan dari Kediri. Perang antara Kediri dan Tumapel terjadi. Pasukan Ken Arok berhasil menumbangkan pasukan Kertajaya. Sejak saat itu, Kerajaan Kediri menjadi bawahan Tumapel atau yang sekarang Singasari.